Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini untuk video berikutnya tetap di materi PS kelas 7 semester 1, terutama bab 1, yaitu manusia, tempat, dan lingkungan. Video ini merupakan kelanjutan dari video yang kemarin tentang peta ya. Kemarin kita sudah membahas video yaitu tentang peta. Oke. Kemarin kita bahas letak dan luas wilayah Indonesia yang ini ya. Kemarin kita sudah membahas. Nah, kemarin kita sudah sampai pada unsur peta dan atlas dan global. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang pengertian letak geografis dan astronomis. Letak geografis, astronomis, dan geologis. Kemudian letak astronomis Indonesia dan pengaruhnya, dan yang berikutnya letak geografis Indonesia dan pengaruhnya, serta nanti letak geologisnya. Nah, baik, karena ini lanjutan dari materi ini, materi peta yang kemarin, sekarang kita lanjutkan saja untuk tidak berlama-lama. Langsung kita masuk pada materi letak geografis dan astronomis dan geologis gitu ya. Pengertian letak geografis, astronomis, dan geologis. Ini yang perlu dipahami. Karena kadang-kadang kalau selama ini ya, kalau ada pertanyaan yang dimaksud letak geografis itu apa, letak astronomis itu apa, letak geologis itu apa, itu kadang-kadang yang dijawabannya pada letak geografis Indonesia adalah ya, padahal yang ditanya pengertian dari letak geografis, bukan letak geografis satu wilayah gitu ya, tapi pengertiannya apa. Ini yang perlu dipahami. Kenapa ini saya bahas? Karena kadang-kadang paham gitu ya, tidak paham antara geografis, geologis, dan astronomis. Karena kok bolak-balik kalau ditanya letak geografis negara Thailand gitu ya, kadang-kadang yang jawabannya adalah letak astronomisnya. Ditanya letak geologis, dijawab letak geografisnya ya. Itu biar lebih jelas, kita simak pengertiannya. Oke, ini pengertian dari letak geografis. Letak geografis itu adalah letak suatu tempat atau negara atau wilayah berdasarkan kenyataan atau kondisi sebenarnya di permukaan bumi. Jadi kalau ditanya letak geografis itu apa? Letak suatu tempat, baik negara atau wilayah berdasarkan kenyataan yang sebenarnya di permukaan bumi. Itu letak geografis. Ya. Kalau ini di peta ini gambar letak geografis Indonesia. Kita bahas nanti. Jadi pengertian letak geografis itu letak suatu daerah atau suatu negara berdasarkan kenyataan atau kondisi yang sebenarnya di permukaan bumi. Contoh misalnya ditanya rumahmu mana, kalau kalian menjawab di Jalan Mangga, Gang 3, nomor 102, itu letak geografis, kan letak yang sebenarnya, dan itu benar-benar nyata, benar-benar ada ya, benar-benar ada. Itu letak geografis. Atau kalian ngomong yo dekat rumahnya si A, di timurnya si B, dan sebagainya, itu letak geografis. Paham ya? Nah, selanjutnya letak astronomis itu letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur.
Kita lihat di ini gambar di samping, itu letak astronomis Indonesia ya, letak astronomis Indonesia yang di samping. Jadi kalau ada ditanya ada derajatnya, 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan dan sebagainya, itu adalah letak astronomis, bukan letak geografis. Paham ya? Itu perlu dipahami benar, jangan dibolak-balik. Nah, kalau letak geologis itu apa? Letak geologis itu letak suatu wilayah berdasarkan susunan batu yang ada pada bumi. Letak suatu wilayah berdasarkan susunan batu yang ada pada bumi. Ini yang ada dalam buminya. Ini gambar letak geologis Indonesia ya. Nanti kita bahas satu persatu beserta pengaruhnya. Nah, udah paham ya? Jadi letak geografis ini pengertian letak geografis, letak astronomis, dan letak geologis. Bukan letak geografis satu wilayah, bukan letak astronomis satu wilayah ya. Kalau ditanya letak geografis itu apa, ya letak suatu negara berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Itu sudah benar. Bukan cuma negara, satu tempat ya, satu wilayah gitu ya, yang sebenarnya itu sudah letak geografis. Paham ya? Jangan ngomong letak geografis adalah berada di antara, nah itu tuh letak geografisnya di mana? Tahu kalau pengertiannya ini. Begitu juga letak astronomis, biar dipahami. Oke, kita lanjut. Kalau udah paham, kita lanjutkan kepada letak geografis Indonesia. Nah, ini yang tadi, gambar tadi, letak geografis Indonesia. Nah, kalau ditanya letak geografis Indonesia di mana? Letak geografis Indonesia itu adalah berada pada posisi silang yang diapit oleh dua benua Australia dan Asia. Ini benua Australia dan benua Australia dan benua Asia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia yang ada di sebelah selatan dan barat Indonesia, dan Samudra Pasifik yang berada di timur Indonesia. Maaf, ini petanya dipersempit. Nah, kalau ditanya letak geografis Indonesia di mana, nah beda. Kalau ditanya dengan pengertian letak geografis itu apa, gitu yang tadi berarti ya. Kalau letak geografis Indonesia, di manakah letak geografis Indonesia? Nah, kalau ditanya itu ya berarti berada pada posisi silang yang diapit oleh dua benua, atau Indonesia berada di antara dua benua atau dua samudra. Benua mana saja? Benua Australia yang di sebelah selatan agak timur ya, dan benua Asia ya di utara. Dan samudranya mana? Samudra Hindia di sebelah timur, dan Samudra Hindia di sebelah selatan dan barat Indonesia, dan Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia. Itu letaknya. Nah, kita lihat apa pengaruh letak geografis ini terhadap Indonesia. Kita lihat pengaruhnya. Nah, karena Indonesia berada pada posisi silang yang tadi, ini pada posisi silang yang berada di antara dua benua besar dan dua samudra besar, maka pengaruh terhadap Indonesia itu merupakan jalur perdagangan internasional sejak zaman dulu. Kalau kalian nanti belajar tentang penjelajahan kuno di bab berikutnya di semester 1 semester 2, ini kita akan bahas bahwa sejak zaman dulu, sejak zaman Hindu, Buddha, Islam dan sebagainya, ini Indonesia merupakan jalur perdagangan. Kita lihat masuknya Hindu, masuknya Islam, masuknya Buddha dan sebagainya, itu karena Indonesia jalur perdagangan. Para pedagang masuk ke Indonesia ya, karena banyak pedagang, termasuk juga munculnya penjajahan. Indonesia dijajah oleh negara-negara di kawasan Eropa, dari kawasan Eropa, Belanda, Portugis gitu ya, Spanyol dan sebagainya, karena Indonesia itu jalur perdagangan dilewati. Jadi kalau dari kawasan misalnya Eropa itu mau berdagang ke Cina, itu kalau melewati lautan dan pasti masuk Indonesia lewat Selat Malaka di sini.
Ini jalur perdagangan. Kalaupun mau ke Amerika, kalau perlu ya lewat sini, gitu ya. Nah, karena Indonesia jalur perdagangan internasional, dampak berikutnya apa? Pengaruh berikutnya apa? Yaitu banyaknya budaya asing yang masuk ke Indonesia. Nggak heran kalau di Indonesia, budaya Indonesia sangat banyak budaya asing. Yang maksud budaya asing itu bukan budaya asli Indonesia. Contoh, Islam, budaya Arab itu masuk ke Indonesia, itu budaya asing. Agama Islam masuk dengan budayanya, budaya asing itu yang masuk ke Indonesia. Hindu, Buddha itu budaya asing. Budayanya, saya agak ngomong agamanya, budayanya, kebiasaan masyarakatnya, cara berpakaiannya dan sebagainya, itu kan budaya asing. Termasuk juga bangsa Eropa, para penjajah, Belanda, Spanyol, Portugis yang masuk ke Indonesia, termasuk dari Asia sendiri, Jepang, gitu kan, datang ke Indonesia membawa budaya mereka ke Indonesia dan berkembang pesat di Indonesia. Maka Indonesia itu terdiri dari berbagai macam budaya, campuran dari berbagai macam budaya, baik itu dari Arab, dari India, dari Cina, gitu ya, kemudian dari Eropa dan sebagainya. Ini karena Indonesia adalah jalur perdagangan. Nah, kita lihat lagi pengaruh letak geografis. Karena Indonesia diapit oleh dua samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, ya, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, maka pengaruhnya adalah Indonesia beriklim laut. Yang dimaksud beriklim laut itu adalah karena curah hujan di Indonesia sangat tinggi. Kenapa? Apa hubungannya? Nah, itu kan kita bahas di materi berikutnya sebenarnya. Kalian coba nanti lihat siklus hidrologi, siklus hujan. Di sini udah samudra yang besar, gitu ya, sehingga kemudian karena samudra yang besar, air laut menguap cukup banyak, dan kemudian terjadilah hujan di wilayah Indonesia yang sangat tinggi. Bisa dibayangkan bedanya dengan negara-negara yang tidak punya lautan. Arab Saudi misalnya, yang jauh dari lautan, tidak seperti Indonesia, maka curah hujannya sangat rendah, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, terdapat berbagai jenis flora dan fauna di Indonesia. Dari flora dan fauna sangat luar biasa, sangat banyak, gitu ya, sangat banyak. Kita akan bahas berikutnya pada materi berikutnya tentang flora dan fauna. Oke, ini letak geografis Indonesia dan pengaruhnya. Mudah-mudahan dipahami. Yang berikutnya adalah letak astronomis Indonesia. Sekali lagi, ini bukan pengertian letak astronomis, tapi letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia itu di mana? Letak astronomis Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara, jadi batasnya di sini, sampai 11 derajat lintang selatan, sampai di sini. Paham ya? Nah, berarti Indonesia itu berada di tengah-tengah belahan bumi, utara dan selatan. Cuma lebih banyak yang sebelah selatan, karena 11 derajat ke selatan, 6 derajat ke utara. Oke. Dan 95 derajat bujur timur di titik ini ke sini, 95 sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia berada di belahan bumi bagian timur. Oke. Nah, ini wilayah Indonesia secara umum seperti itu. Jadi letak astronomis Indonesia, jangan kebolak-balik. Jadi saya ulangi tadi, kalau letak astronomis itu letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Kalau ada lintang utara, lintang selatan, itu berarti letak astronomis. Paham ya? Nah, pengaruhnya apa terhadap Indonesia? Kita bahas dua saja, sebenarnya banyak yang lain. Yang lain silakan dibaca sendiri di bukunya. Pengaruh yang pertama yang cukup besar itu kalau berdasarkan garis lintang.
Garis lintang itu garis yang melintang. Jadi 0 derajat garis lintang di sini, 0 derajat garis lintang itu dikenal dengan garis khatulistiwa ya. Jadi Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Nah, karena Indonesia tadi saya katakan 6 derajat lintang utara dan sampai 11 derajat lintang selatan, nolnya di Indonesia, Indonesia dilalui garis khatulistiwa ya. Ini pengaruhnya berdasarkan garis lintang, dan dampaknya adalah Indonesia beriklim tropis. Iklim tropis itu mempunyai 2 musim, yaitu hujan dan kemarau. Nah, apa hubungannya? Nah, ini tadi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Saya tidak akan bahas di video ini. Berdasarkan garis bujur itu yang ke atas ke bawah. Ya, atas ke bawah. Berdasarkan garis bujur, wilayah Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah waktu, yaitu yang pertama WIB, yang kedua WITA, dan yang ketiga WIT. Waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. 0 waktunya adalah GMT, Greenwich Mean Time, yaitu perbedaan waktu antara Greenwich dengan Indonesia bagian barat adalah 7. Perlu diingat adalah 7 lebih dahulu Indonesia. Sementara bagian tengah itu 8 dan bagian timur itu adalah 9. Ya. Kenapa bisa begitu? Hitungannya kok bisa 7 bagaimana? Nah, kalau kalian pengen bahas itu nanti bisa saya buatkan video lanjutan untuk ini. Tapi kalau memang nggak dibutuhkan yo nggak apa-apa gitu ya, atau kalian bisa cari sendirilah. Itu setiap 15 derajat garis bujur itu 1 jam selisihnya. Karena Indonesia berada di 95 gitu ya, dengan Greenwich yang 0 ya dibagi 15 berarti 7. Itu aja intinya ya. Jadi pengaruh letak astronomis Indonesia. Berdasarkan garis lintang, Indonesia dilalui garis khatulistiwa dan beriklim tropis. Berdasarkan garis bujur, pengaruh letak astronomis Indonesia, itu Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah waktu. Waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Selisih waktu antara Greenwich dengan WIB, waktu Indonesia bagian barat, adalah 7 lebih cepat. Jadi kalau kalian di HP ngatur waktu, berarti GMT-nya plus 7 kalau di Indonesia bagian barat. Probolinggo itu kan Indonesia bagian barat. Mana saja wilayahnya WIB, WITA, dan WIT, ya silakan cari di buku atau cari di tempat yang lain, di Google dan sebagainya. Saya tidak akan bahas lebih lanjut biar tidak terlalu lama. Nah, letak geologis sekarang. Letak geologis Indonesia, rangkaian pegunungan, 2 buah rangkaian pegunungan besar, yaitu rangkaian pegunungan Mediterania dan rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik, atau biasa dengan Sirkum Mediterranean dan Sirkum Pasifik. Jadi kalau kalian lihat pegunungan ini, yang di sebelah barat mulai dari Sumatera, Jawa, ini adalah Sirkum Mediterranean dari kawasan Eropa sana. Ya, di pegunungan ini jejer dari kawasan Eropa, dari termasuk Eropa ke timur, ke India, sampai masuk Indonesia, masuk Sumatera dan Jawa gitu ya. Dan kemudian Sirkum Pasifik, yaitu dari kawasan Amerika Latin ke utara, ke barat, masuk Filipina gitu ya, kemudian masuk Sulawesi gitu ya, dan Indonesia bagian
Sulawesi ke selatan, Lombok, kemudian ke Bali, itu sirkum Mediterranean. Nah, ini letak geologis Indonesia berdasarkan batuan tadi. Letak Indonesia juga terletak pada pertemuan lempeng litosfer, yaitu lempeng Indonesia Australia yang di sini. Ini yang hitam, ini lempeng. Dan lempeng Asia, ya, lempeng Asia. Ini lempeng Australia, lempeng Asia di sini. Nah, pengaruhnya apa? Kita lihat nanti. Selain itu, Indonesia terletak pada 3 daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, di sini. Kemudian ada dangkalan Sahul dan daerah laut pertengahan Australia Asiatis di sebelah selatan di sini. Dari letak geologis Indonesia yang lumayan ini, dilalui 2 jalur pegunungan, merupakan pertemuan lempeng bumi, kemudian 3 daerah dangkalan, ya. Pengaruhnya apa terhadap Indonesia? Wilayah Indonesia sering terjadi bencana letusan gunung api. Itu karena pengaruh dari rangkaian pegunungan yang masuk ke Indonesia. Jadi Indonesia itu banyak sekali terdapat gunung api, mulai dari Sumatera, Jawa, gitu ya, termasuk juga Bali, ya, Lombok, Sulawesi, dan sebagainya. Sehingga banyak terjadi letusan gunung api, gitu ya. Ini menimbulkan bencana letusan gunung api. Kemudian ada baiknya, selain bencana tadi, wilayah Indonesia sangat subur, terutama di wilayah gunung api. Ini pengaruh dari letak geologis Indonesia yang dilalui oleh pegunungan itu. Jadi banyak wilayah yang sangat subur, terutama Jawa. Ini makanya banyak menjajah Indonesia. Yang berikutnya, wilayah Indonesia sering terjadi gempa bumi. Gempa bumi itu yang ada 3 sebenarnya. Ada gempa tektonik, ada gempa vulkanik, ada terban. Nah, kalau pengaruh letak geologis ini, gempa bumi yang terjadi itu gempa tektonik. Kalau gempa tektonik itu gempa yang disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi ini, lempeng litosfer ini. Dan gempa vulkanik itu gempa yang disebabkan oleh letusan Gunung Merapi. Jadi ini wilayah pengaruh letak geologis Indonesia. Udah paham ya? Oke, ini materi yang sudah kita bahas. Jadi tadi sudah dibahas tentang pengertian dan kemudian letaknya dan pengaruhnya terhadap Indonesia. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bermanfaat untuk video ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.